Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Febriana Dewi Flora Lutebaso, NIM 1703030085 dari kelas B semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada tugas keempat mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi kesejahteraan. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Produksi sendiri yaitu proses menghasilkan barang dan jasa tersebut. Konsumsi yaitu menggunakan atau memakai barang dan jasa tersebut. Sedangkan distribusi yaitu proses menyebarkan hasil produksi tersebut. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Jadi secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom, ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Setelah mengetahui pengertian ekonomi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Mengapa kebutuhan kita jumlahnya tidak terbatas? Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Kita terus mencari sehingga kita merasa kekurangan. Hal ini yang menyebabkan pemuas kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan seseorang itu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Di sini ada disebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang itu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan seseorang. Di mana pendapatan seseorang itu semakin tinggi, maka kebutuhannya itu akan jauh lebih berbeda dengan orang yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya faktor lingkungan sosial budaya. Faktor lingkungan sosial budaya ini berkaitan dengan tempat di mana ia tinggal, kebiasaan, gaya hidupnya dia yang mempengaruhi dia dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya faktor fisik. Yang keempat itu faktor pendidikan, itu berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang, di mana kalau dia lebih mengerti, lebih memahami, pasti dia bisa memilah yang mana menjadi prioritas kebutuhan hidupnya, yang mana menjadi keinginannya, sehingga dia bisa memanage, mengatur keuangan, manajemen keuangan, aturan rumah tangganya itu dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu faktor moral. Moral ini berkaitan dengan sikap tingkah laku kita seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di negara Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai work wealth. Maksudnya di sini sejahtera itu lebih ditekankan kepada keadaan yang baik, kondisi
baik yang dialami oleh setiap manusia. Dan di Amerika Serikat itu diberikan bantuan kepada orang-orang yang benar-benar tidak dapat bekerja karena harus menjaga anak atau hal-hal lain, sehingga diberi bantuan finansial bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat atau seluruh ekonomi. Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa atau mengasumsikan fungsi kesejahteraan sosial yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan peringkat alokasi sumber daya ekonomi dalam kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi semacam itu biasanya meliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi, meskipun upaya paling terkini untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi meliputi serangkaian ukuran, termasuk kebebasan ekonomi seperti dalam pendekatan kapabilitas. Bidang ekonomi kesejahteraan tersebut dikaitkan dengan dua fenomena fundamental. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup ekonomi. Pekerjaan ekonomi kesejahteraan adalah kajian sistematis atas rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah upaya untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah. Abad ke-20, selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari teori ekonomi neoklasik sebagai bidang studi khusus, hanya menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini, seperti yang diamati Sir Anthony Atkinson pada tahun 2001. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas, dipekerjakan di posisi fakultas pertama dan dianggap memenuhi syarat untuk mengajar ekonomi kesejahteraan ini. Sekarang ini jauh lebih jarang diajarkan, dan sementara beberapa penelitian berlanjut, sebagian besar diabaikan. Dalam kata-kata Atkinson di bukunya halaman 193, keanehan adalah bahwa terlepas dari prevalensi pernyataan kesejahteraan dalam ekonomi modern, kita tidak lagi mengarahkannya pada analisis kritis. Buku ini akan mencoba melacak dan mungkin menjelaskan kenaikan itu dan pembubaran. Sekarang, para ekonom di abad-abad sebelumnya, seperti para ekonom di abad ke-20, tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal itu akan meningkatkan pendapatan negara. Ricardo dapat menentang undang-undang karena undang-undang tersebut akan menaikkan harga jagung dan mengalirkan pendapatan kepada tuan tanah. Namun kemunculan ekonomi neoklasik, terutama dalam karya Marshall, memungkinkan fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Tidak diragukan lagi, pajak cukai apapun akan menghambat produksi, tetapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Seberapa besar pajak tertentu akan menghambat produksi, dan mungkinkah beberapa pajak kurang membebani dengan cara ini daripada yang lain? Peralatan elastisitas penawaran dan permintaan, surplus konsumen dan produsen menunjukkan cara untuk menjawab pertanyaan pada tingkat detail itu, pernyataan yang tidak dapat dijawab oleh ekonomi klasik. Ini adalah peluang yang muncul bagi para ekonom dengan pematangan ekonomi neoklasik dalam karya Marshall dan Pigou. Selanjutnya pada bab kedua, yaitu tentang utilitarianisme untuk ekonomi kesejahteraan Pigou. Utilitarianisme untuk ekonomi kesejahteraan Pigou, prasejarah dari teori permintaan, sudah terkenal dan akan dijelaskan secara singkat di sini untuk konteksnya. Para ekonom politik klasik dari Smith hingga Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas ini. Utilitas ini diungkapkan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Sejalan dengan itu,
para ahli ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga biaya jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Tentu saja beberapa bagian dalam tulisan klasik yang menengah ke teori marginalis. Malthus mengisyaratkan dalam esai yang kurang dikenal bahwa harga permintaan adalah kesediaan marginal untuk membayar, dan proposisinya tentang berkurangnya produktivitas tanah akan digeneralisasikan dalam ilmu ekonomi neoklasik. John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan yang diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli, meskipun ia tidak mengambilnya dari premis utilitarian. Utilitarianisme dan teori harga hidup berdampingan dalam pemikiran Mill, tetapi dia tidak menikahi mereka, juga tidak memiliki masalah. Teori equilibrium pasar Jevons sendiri tidak bersifat utilitarian. Ini adalah teori penjelasan. Jevons memberitahu kita bahwa pertukaran akan menghasilkan surplus bagi satu dari mereka yang masuk ke dalam pertukaran, tetapi dia menambahkan melalui kualifikasi bahwa ada motif yang hampir selalu hadir bersama kita yang timbul dari hati nurani, belas kasih, atau dari berbagai sumber moral atau agama. Pada materi yang berikutnya yaitu mengenai Pigot dan pendiri ilmu ekonomi kesejahteraan. Pigot dan pendiri ilmu ekonomi kesejahteraan, Arthur Cecil Pigot, adalah seorang murid dan anak didik dari Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui ketertarikan pada filsafat moral. Dari karya bukunya yang pertama dia menulis, pertanyaan yang diajukan bukanlah apa yang telah dilakukan arbitrase dan konsiliasi atau belum bagaimana mereka melakukannya, melainkan apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana haruskah mereka melakukannya. Namun demikian, ia berharap untuk menghindari kontroversi dalam teori etika dalam buku itu, dan kemudian ia menganggap ekonomi dengan kata-katanya sendiri sebagai ilmu positif tentang apa yang ada dan cenderung menjadi, bukan ilmu normatif tentang apa yang seharusnya. Tetapi, dia mengambil posisi ini karena dia melihat ekonomi studi praktis, ilmu kebijakan, dan tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Untuk Pigot, penilaian nilai tersebut dibahas secara sistematis pada bab 2 di bagian 3.1 menjadi A.C. Pigot. Ringkasan eksekutif dari bagian ini, pekerjaan awal Pigot berfokus pada penyempurnaan ide Marshall, terutama pada surplus konsumen dan arbitrase upah. Sekian materi kesejahteraan ekonomi. Semoga dengan materi ekonomi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.